Shalom teman-teman, yuk kita sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih satu minggu ini. Sebentar kita mau ibadah. Angkati dalam Tuhan Yesus. Amin. Greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Shalom adik-adik, wah senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik melalui ibadah online ini. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, bersama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu Tuhan boleh berkumpul kembali melalui ibadah online ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tanganmu, Roh Kudusmu yang menuntun setiap kami anak-anakmu Tuhan. Supaya kami Tuhan lebih lagi memuji, memuliakan namamu Tuhan. Dan kami boleh menyiapkan hati kami Bapa untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap bersama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sebelum Kamaela menyampaikan cerita firman Tuhan, Kamaela mau nanya nih, apa coba bedanya jam 12 dengan adik-adik? Ayo, apa coba? Jam 12 itu kesiangan, tapi kalau adik-adik itu kesayangan. Iya, jadi adik-adik tuh kesayangan ya. Kesayangan guru-guru sekolah minggu semua yang ada di RDMB. Wah, seneng ya menjadi anak-anak kesayangan. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pesan Tuhan di minggu ini ada yang sudah tahu? Ternyata pesan Tuhan di minggu ini adalah tentang kepalsuan. Nah, tentang kepalsuan apa ya? Ternyata Tuhan jijik dengan kepalsuan. Wah adik-adik, kedengarannya pesan Tuhan di minggu ini sangat keras ya. Tidak enak didengar gitu ya, karena Tuhan jijik dengan kepalsuan. Tapi adik-adik,
walaupun kedengarannya sangat keras ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap menerima bagaimanapun firman Tuhan ya. Karena gunanya supaya setiap kita yang mendengarkannya itu berubah dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kepalsuan yang Tuhan maksud di sini adalah ternyata bukan tentang rambut palsu, kemudian bukan tentang bulu mata palsu, bukan juga tentang gigi palsu, ataupun bukan tentang uang palsu. Tapi ternyata kepalsuan yang Tuhan maksudkan di sini adalah tentang sikap hati orang-orang percaya atau sikap hati anak-anak Tuhan, apa yang di dalam hatinya. Banyak orang percaya berpikir bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apalagi adik-adik? Persembahan-persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Namun ternyata adik-adik belum tentu. Persembahan, kemudian pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan ternyata belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Yang Tuhan mau itu bukan tentang persembahan kita, rajinnya kita sekolah minggu, banyaknya uang yang kita berikan atau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan setiap minggunya. Nah, yang Tuhan inginkan adalah tentang ketulusan hati setiap anak-anaknya adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita mau bersama-sama belajar ya pada teguran Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan melewati Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda pada saat itu ya. Ternyata adik-adik, bangsa Yehuda lebih memperhatikan kepada persembahan mereka. Dari hasil kerja keras mereka, lembu-lembu yang gemuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka hanya memperhatikan tentang persembahan mereka. Mereka tidak memperhatikan tentang ketulusan hati mereka ketika datang kepada Tuhan. Sembari mereka mempersembahkan kepada Tuhan, mereka juga melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari bangsa Yehuda ini adik-adik ya, bahwa ternyata Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan sangat memperhatikan ketulusan dan kesungguhan hati umatnya ketika datang mendekat kepada Tuhan. Ternyata ketika kita mendekat kepada Tuhan, apakah kita datang dengan hati yang tulus atau hanya sekedar datang karena rutinitas ya? Kan setiap hari Minggu saya kan harus sekolah minggu, ya udahlah saya sekolah minggu gitu kan. Kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan karena hanya sebuah rutinitas adik-adik, sebuah kebiasaan setiap minggu yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ternyata Tuhan tidak mau itu ya adik-adik. Ternyata yang kita lakukan itu tidak boleh hanya sekedar rutinitas biasa. Ternyata yang Tuhan mau adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus dan rindu akan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Baik adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini Kamela akan sampaikan ada satu hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama itu adalah hati yang taat lebih baik daripada sekedar persembahan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-13. Kamela akan bacakan buat kita semua ya. Yesaya pasal 1 ayat ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Dari banyaknya persembahan-persembahan yang diberikan oleh umatnya, ternyata Tuhan juga tidak selamanya berkenan dengan persembahan-persembahan tersebut adik-adik. Nah, persembahan seperti apakah itu adik-adik? Ternyata bukan bentuk persembahannya adik-adik. Nah, seperti yang Kamela tadi sampaikan kepada adik-adik, seperti setiap minggu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun ternyata yang Tuhan maksud adalah hidup dan sikap hati orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga sering memperingatkan anak-anaknya untuk menjaga hidup dan sikap hatinya kepada Tuhan, seperti di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah,
menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, jadi adik-adik, satu hal ini yang Kamela sampaikan kepada setiap kita. Hati yang taat ternyata lebih baik daripada sekedar persembahan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, meskipun kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan selalu memberi yang terbaik dan berkorban bagi Tuhan dengan apa yang bisa kita perbuat dan dengan apa yang kita miliki, namun jika itu semua tidak dilakukan dengan hidup yang benar dan dengan hati yang tulus, maka hasilnya adalah sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah setiap kita yang mendengarkannya boleh mengerti bahwa ternyata setiap persembahan yang kita berikan, baik itu berbentuk pujian, berbentuk persembahan berupa uang atau yang lainnya adik-adik, yang Tuhan lihat adalah hati yang tulus datang kepada Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Kak Angel percaya kita semuanya udah diberkati sama firman Tuhan hari ini ya. Untuk aktiviti hari ini kita bersama-sama nonton video tentang memberikan persembahan. Ada yang memberi dengan ketulusan, tapi ada juga yang memberikannya dengan kepura-puraan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama mau simak video berikut ini. Tipe yang pertama adalah memberi persembahan dengan hati yang tidak rela. Karena didasari dengan hati yang gak tulus, makanya banyak pikir-pikir. Lalu tiba-tiba dia terpikir, kayaknya aku pakai jajan aja deh sebagian, mumpung gak ada yang lihat. Gak apa-apa deh, yang penting kan udah memberi persembahan. Tipe yang kedua adalah memberi persembahan dengan hati yang sombong. Karena dia merasa kaya dan uangnya banyak, makanya dia sengaja pamer-pamerkan uangnya supaya kelihatan persembahan dia paling banyak. Terus dia berpikir, pasti orang-orang pada lihat bahwa persembahan dia paling banyak. Nah, tipe yang berikut ini adalah memberi persembahan dengan hati yang tulus. Dia sungguh-sungguh memahami bahwa semua yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, dia memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Dari aktiviti ini, kita belajar ya adik-adik untuk selalu memiliki hati yang tulus. Contohnya dalam hal memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati.